Apa kabar kalian pagi ini? Yesus berharap semua anak-anak dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap semangat. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Yesus akan membacakan naskah Alkitab kita hari ini. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu, yang menciptakan Israel. Anak-anak, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau menaikkan sebuah pujian Bapa ku datang padamu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk satu lagi hari yang baru yang Tuhan beri buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat, kami masih bisa bersama-sama dengan keluarga kami, itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini sebelum kami memulai kegiatan kami sepanjang hari ini, kami mau datang ke hadirat Tuhan. Kami mau datang bernyanyi memuji Tuhan. Ya Tuhan yang tolong pimpin kami sehingga kami boleh bisa bernyanyi dengan segenap hati kami. Kiranya Tuhan juga yang pimpin waktu kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami duduk diam mendengarkan dan bantu kami bisa melakukannya di dalam hidup kami sehari lepas sehari. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu Kuda Kidaki. Anak-anak ikutin gerakannya ya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan.
Anak-anak, mari kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan sebuah pujian, Aku Percaya Janji-Mu Ya dan Amin. Janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Halo anak-anak SD Bintang Mulia, kita bertemu lagi dalam weekly worship hari ini. Yuk, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu hari ini. Miss Ayu akan memimpin Tuhan pembawaan firman hari ini. Biarlah Tuhan yang boleh menyertai setiap kami. Anak-anak yang mendengarkan dari rumah Tuhan, biarlah mereka boleh sungguh-sungguh mengikuti ibadah weekly worship hari ini. Tuhan, Miss Ayu menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan boleh tumbuh hidup di dalam hati anak-anak. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, hari ini tema firman Tuhan kita adalah jangan takut. Pembawaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Oke anak-anak, apabila kalian sudah bisa membuka Alkitab sendiri, kalian boleh ya pegang Alkitab kalian lalu membacanya bersama-sama dengan Miss Ayu. Keluaran pasal 20 ayat 18 sampai 21. Mari kita baca sama-sama ya. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah yang berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut,
Sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya kamu takut akan Dia dan ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Wah, anak-anak ya, Miss Ayu mau tanya, sebenarnya anak-anak tuh takut gak sih kalau dengar suara guntur atau gemuruh yang kencang? Oke, Miss Ayu kasih tahu ya satu rahasia. Miss Ayu itu sangat takut dengan suara guntur, anak-anak ya. Ketika Miss Ayu membaca kitab ini, ayat ini, Miss Ayu langsung membayangkan apa yang menjadi ketakutan Miss Ayu. Kita tahu ya, di kota Bandung ini, tempat kita tinggal itu curah hujan itu cukup tinggi dibandingkan dengan tempat lain mungkin ya. Nah, kadang-kadang di Bandung itu hujannya deras dan disertai dengan petir. Anak-anak, hal itu kadang-kadang membuat Miss Ayu bukan sedikit ya, tapi takut ya. Kadang-kadang Miss Ayu melihat langit yang gelap, kemudian ada sambaran petir ditambah dengan suara yang menggelegar. Kadang-kadang Miss Ayu suka ketakutan sendiri. Tapi Miss Ayu selalu berdoa ya kepada Tuhan ya, aduh Tuhan, takut, karena Miss Ayu takut ketika mendengar suara yang terlalu keras atau ketika melihat cahaya. Miss Ayu merasa kayak wah gitu ya anak-anak ya. Nah, bagaimana dengan anak-anak kalian? Kira-kira kalau sama petir, kalau sama guntur, kalian takut tidak ya? Miss Ayu yakin kalian mungkin ada yang takut, atau misalnya yang biasa aja. Wah, hebat ya, kamu berarti lebih berani dari Miss Ayu. Nah, anak-anak, kondisi yang kita baca saat ini adalah ketika bangsa Israel sedang dipimpin oleh Tuhan dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Selama perjalanan bangsa Israel, mereka mengalami banyak kesulitan, sekaligus juga mengalami banyak sekali mujizat-mujizat nyata yang Tuhan lakukan buat mereka. Nah, salah satunya adalah yang mungkin anak-anak tahu ketika Tuhan membelah laut, ya, kemudian ada tiang-tiang awan yang mengiringi perjalanan mereka, kemudian ada 10 tulah anak-anak ya, ada 10 tulah yang pada saat itu Tuhan turunkan supaya mereka bisa bebas dari Mesir. Ada banyak sekali mujizat yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Tapi kali ini bukan hanya mujizat yang datang kepada mereka, melainkan Tuhan yang datang ke hadapan mereka, anak-anak. Wah, ya, kalian pasti senang tidak anak-anak kalau tiba-tiba Tuhan datang menghampiri kalian? Menurut kalian harus senang atau harus takut sih? Miss Ayu juga bingung ya, apakah Miss Ayu harus senang atau Miss Ayu harus ketakutan. Tapi kita melihat ada 2 respon yang dicatat oleh kitab Keluaran. Respon yang pertama yaitu dari Musa, yang kedua dari bangsa Israel. Oke, kita lihat ya, kita baca sekali lagi. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur. Wah, kita bayangkan ya, semua orang-orang Israel ya, jumlah mereka sangat banyak sekali, semua mata. Firman Tuhan mengatakan semua orang menyaksikan, melihat langsung ada guruh dan gemuntur. Guruh dan gemuntur itu seperti anak-anak guntur yang yang biasanya lah yang mungkin kita sering dengar kalau hujan, tapi mungkin lebih keras lagi. Dan kemudian kilat sambung menyambung. Kilat sambung menyambung, wah itu sudah suasananya sudah cukup mencekam ya anak-anak. Kemudian sangkakala berbunyi dan gunung-gunung berasap. Wah ya anak-anak ya, mereka melihat, mereka menyaksikan langsung peristiwa itu ya anak-anak ya. Kemudian bangsa itu, apa yang terjadi? Mereka menjadi takut. Ya kalau Tuhan, Miss Ayu berpikir, kalau Tuhan datang dengan cara yang seperti ini, sepertinya kebanyakan dari kita mungkin akan takut. Wah, ada apa ini? Apakah ini suatu bencana? Oh, ternyata tidak. Ini kedatangan Tuhan. Nah, tapi ketika bangsa Israel melihat bahwa ini adalah suatu tanda kedatangan Tuhan, yang mereka lakukan adalah mereka berdiri jauh-jauh karena mereka takut, anak-anak. Kita lihat, kenapa bangsa Israel justru takut? Kalau dikatakan oleh Musa adalah jangan takut, sebab Allah mencoba datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dengan maksud supaya takut akan Dia. Ya, jadi memang Allah datang menunjukkan dirinya supaya bangsa Israel takut kepada Allah. Tapi bukan takut yang seperti ketakutan yang seperti sedang dilakukan oleh bangsa Israel dengan cara mereka berdiri jauh-jauh. Takut akan Tuhan itu adalah menghormati Tuhan. Ya anak-anak ya, menghormati Tuhan. Ketika melihat Tuhan, harusnya mereka langsung
bersujud, mereka langsung menyembah Tuhan, bukan takut lari. Anak-anak, bedakan ya. Nih, misalnya contoh ya, ketika kamu sedang ditegur oleh guru kamu atau orang tua kamu, dan kamu merasa takut karena kamu menghormati mereka, ya anak-anak ya. Atau ketika kamu diberitahu untuk melakukan sesuatu dan kamu taat, itu artinya kamu takut karena kamu menghormati orang yang lebih tua. Tapi berbeda ketika kamu takut, ketika kamu berbuat salah, kemudian kamu lari, sembunyi, menjauh. Nah, anak-anak, bedakan ya, menghormati dengan takut. Untuk itulah Musa berkata kepada bangsa Israel, jangan takut, Tuhan datang dengan maksud supaya kamu jadi orang yang takut akan Tuhan, bukan takut lari. Anak-anak, kalau kita mendengar kisah ini, takut lalu lari, mirip dengan siapa ya? Ayo anak-anak, khususnya yang grade 1, kita sudah mempelajari hal ini. Siapa ya orang di dalam Alkitab ketika dia berbuat salah lalu dia bersembunyi? Siapa ya? Siapa? Adam dan Hawa. Kalau ada yang jawab seperti itu, betul sekali. Adam dan Hawa ya, ketika mereka berbuat salah, yang mereka lakukan adalah bersembunyi. Mereka berusaha menjauhkan diri mereka dari Tuhan ketika Tuhan datang dan mencari mereka. Nah, anak-anak, inilah yang dinamakan takut karena berbuat kesalahan. Ketika kita berbuat salah, biasanya yang pertama kali dalam pikiran kamu itu apa, anak-anak? Apakah kamu berpikir untuk, aku berbuat salah, tidak sengaja melakukan kesalahan? Apakah kamu akan langsung minta maaf? Atau kamu berpikir, kemudian kamu merencanakan sesuatu untuk menutupi kesalahan kamu? Mana yang sering kamu lakukan? Wah, anak-anak ya, hari ini kita belajar firman Tuhan bahwa kenapa sih kita tuh bersembunyi dari Tuhan? Itu karena kita semua menyadari bahwa kita telah berbuat dosa. Dan kita tahu bahwa kita tidak layak ketika bertemu dengan Tuhan. Bangsa Israel mengatakan di sini kepada Musa, jangan suruh kami yang bicara sama Tuhan, kamu saja. Nanti kalau kami yang bicara sama Tuhan, maka kami akan mati, anak-anak. Karena Allah adalah kudus, Dia adalah Allah yang sangat besar, Dia Allah yang sangat mulia. Sedangkan kita, manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, kondisi kita sangat tidak layak untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Tapi anak-anak, kita lihat respon dari Musa. Apa yang dilakukan oleh Musa? Musa berkata, jangan takut. Ya anak-anak ya, ketika semua bangsa Israel itu mundur daripada Tuhan, anak-anak ya, tapi Musa justru datang mendekat. Oke, anak-anak, kalau kita punya rasa takut kepada Tuhan dan kita memilih untuk menjauh, ya anak-anak ya, maka kita mungkin akan jadi seperti bangsa Israel. Ya, ketika kita melihat Tuhan datang, ketika kita berusaha menutupi dan kita bersembunyi dari Tuhan kita yang Maha Kudus. Tapi kalau kita lihat Musa sebagai orang yang mau menerima karunia dan anugerah daripada Tuhan, Musa memilih jalan yang tepat. Dia datang untuk mendekati. Ya, dikatakan ada embun yang menutupi, ada asap yang menutupi, tapi Musa satu dari sekian banyak orang, dia mau datang untuk menghampiri Tuhan. Ini semua bukan karena Musa tidak berdosa, anak-anak ya. Berbeda dengan Israel yang takut dan gentar, Musa mendekat di mana Allah ada. Musa dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kenapa sih kok Musa nggak takut? Kenapa Musa bisa begitu melakukan hal yang berbeda dengan yang lainnya? Ya, semua ini karena Musa ya mau menerima panggilan Tuhan, anak-anak. Tuhan itu sayang sama kita semua. Tuhan sayang sama Miss Ayu, Tuhan sayang sama kalian semua. Ya, ketika Tuhan memanggil kita, anak-anak, Dia mau untuk kita selalu berada di dekat Dia. Nah, tetapi apakah kita mau jadi seperti Musa atau menjadi seperti bangsa Israel? Mau jadi seperti Musa yang mau menerima panggilan Tuhan dan datang mendekati Tuhan, atau seperti bangsa Israel yang memilih untuk menjauh? Oke anak-anak ya, jelas sekali firman Tuhan di sini bilang ya, adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun. Ketika Tuhan sudah berkenan di dalam kehidupan kita, anak-anak, maka Tuhan juga yang akan memberikan kita yang namanya keteguhan. Keteguhan memberikan kita keberanian, anak-anak,
memberikan kita damai sejahtera, sehingga kita merasa bahwa oh iya, saya ini dipilih oleh Tuhan dan saya disayang oleh Tuhan. Untuk itu saya mau datang kepada Tuhan. Tapi anak-anak, kita membutuhkan yang namanya anugerah Tuhan, ya. Untuk itulah kenapa anak-anak, ketika kalau kita baca Alkitab, kalau kita mengenal firman Tuhan, Tuhan Yesus yang datang ke dunia, Tuhan Yesus yang menghampiri kita, ya, dengan wujud yang sama seperti kita. Ya, kalau mungkin Tuhan Yesus datang dalam kondisi yang seperti ini, gemuruh, semua orang mungkin akan sangat ketakutan dan mungkin mereka menjauh. Ya, mereka menjauh karena mereka berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang akan buat mereka mati. Tapi kita punya Tuhan Yesus, anak-anak. Dia datang ke dunia dengan wujud yang sama seperti kita, menjadi seperti kita manusia. Dia hidup menjadi anak-anak. Tuhan Yesus kemudian tumbuh besar sampai akhirnya Tuhan Yesus dewasa. Dia mati, dia disalib, dan dia menanggung setiap dosa kita. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu mau menerima panggilan Tuhan untuk menjadi anak-anaknya? Atau kamu mau jadi seperti bangsa Israel yang menjauhi karena takut? Padahal Tuhan Yesus sudah menghapus semua dosa-dosa kita, sehingga tidak ada lagi yang perlu kita takutkan, anak-anak. Yang kita takutkan adalah takut hormat kepada Tuhan, bukan takut untuk menjauh daripada Tuhan. Oke anak-anak ya, Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, dia sudah mati, dia sudah bangkit, dia sudah menebus segala salah dan dosa kita. Sekarang, apakah kamu mau datang kepada Tuhan seperti Musa, atau kamu mau seperti bangsa Israel yang menjauh dan bersembunyi karena kamu merasa tidak layak? Satu pesan hari ini adalah bahwa Tuhan sudah melayani kita semua. Dia mau datang dan dia mau kita berada dekat dengan dia. Mari anak-anak, sama-sama ya kita terus belajar. Belajar untuk taat, belajar untuk takut akan Tuhan, belajar untuk menghormati Tuhan. Kita bisa melakukannya dengan berbagai hal. Kita menghormati orang tua kita menghormati guru kita menghormati orang yang lebih dewasa dari kita, dan kita juga menghargai dan mengasihi sesama kita. Itu adalah satu bukti nyata bahwa kamu takut akan Tuhan. Karena kamu menghormati, kamu mengasihi Tuhan, maka kamu akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak taat dan kita tidak melakukan perintah Tuhan, ketika Tuhan datang, kita akan merasa sangat ketakutan karena kita tahu apa yang kita lakukan adalah kesalahan. Mari anak-anak, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin pemberitaan firman hari ini. Miss Ayu berdoa Tuhan untuk hari ini semua anak-anak SD Bintang Mulia, khususnya untuk hari ini yang sedang mendengarkan grade 1, grade 2. Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka juga selalu kesehatan Tuhan di dalam masa-masa HBL ini. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kami supaya kami jangan takut ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami masih sering berbuat kesalahan, kami buat hati Tuhan sedih. Tapi Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus sudah mengampuni segala kesalahan kami. Allah yang hidup, Allah yang bangkit menebus segala kesalahan kami. Tuhan, kami mau terus selalu berada di dekat Tuhan. Kami tidak mau menjauhi Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika Tuhan datang untuk menghampiri kami. Ajarkan kami selalu Tuhan untuk mau berada di dekat Tuhan, seperti Musa yang Tuhan berikan keteguhan untuk mau mendekati dan menghampiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa. Biarlah setiap waktu-waktu kami ke depan boleh ada dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami telah berdoa. Amin.